Jauh di tengah pulau Jawa, terselip di antara sawah hijau zamrud dan rimbunan bambu yang berbisik, terbaringlah sebuah desa bernama Sumber Makmur. Aroma rokok, cengkeh dan pertanda hujan menggantung berat di udara. Tapi di balik ketenangan itu, ada bayangan yang mengintai. Ia bersemayam di ujung desa, di mana pepohonan tua mencakar langit. Di sanalah berdiri Rantai Emas, pemakaman Rantai Emas. Penduduk setempat membicarakan pemakaman itu dengan suara pelan. Legenda mengatakan seorang bangsawan kaya dikuburkan di sana, dihiasi emas dari ujung kepala hingga ujung kaki. Keserakahannya, kata mereka, mengikutinya sampai ke alam baka, mencengkeram bumi, memutarbalikkan jiwa orang-orang yang tamak dan putus asa. Penduduk desa tahu ada beberapa hal yang lebih baik tidak diganggu. Rantai Emas lebih dari sekadar tempat peristirahatan terakhir. Ia adalah penjaga yang diam, pengingat suram tentang harga keserakahan. Penduduk desa menghindarinya, tidak membuk dalam malam tertentu. Kalender Jawa menyimpan satu hari yang dipuja sekaligus ditakuti, Jumat Kliwon. Malam ketika tabir antar dunia menipis, saat di mana arwah-arwah berkeliaran di bumi. Pada malam ini, energi di Rantai Emas berderak. Udara terasa pekat, menyesakkan dada. Ketakutan yang nyata menyelimuti desa. Pintu-pintu dikunci rapat, jendela ditutup. Para ibu memeluk erat anak-anak mereka, membisikkan doa-doa perlindungan. Bahkan pria paling berani pun enggan keluar rumah. Pemakaman itu bermandikan cahaya bulan yang menakutkan, berdiri sunyi dan mengerikan. Ini adalah malam untuk berbisik, untuk ketakutan, untuk hal yang tak diketahui. Tapi tidak semua orang mengindahkan peringatan itu. Keputusasaan tampaknya bisa membuat seseorang melupakan bahkan ketakutan yang paling mendarah daging sekalipun. Mereka mengancam akan mengambil pertanian kecilku, satu-satunya rumah yang pernah ku kenal. Keputusasaan menggerogotiku, mendorongku untuk mencari jalan keluar, meski nekat. Bisikan tentang ritual kuno, cara untuk mengakali takdir, sampai ke telingaku. Aku tahu kemana aku harus pergi. Joko adalah seorang pemuda, wajahnya dipenuhi garis-garis khawatir melebihi usianya. Dia selalu dikenal dengan senyumnya yang cepat dan pesonanya yang mudah. Tapi sekarang, bahunya tertunduk lesu di bawah beban yang lebih berat dari waktu. Dia terlilit hutang, kebiasaan berjudinya yang ceroboh akhirnya menghampirinya. Para krediturnya, orang-orang kejam yang tidak sabaran, semakin dekat. Joko telah mendengar cerita tentang Rantai Emas. Dia tahu bisikan, peringatan, ketakutan yang menyelimuti udara di sekitar pemakaman. Tapi, ketakutan adalah kemewahan yang tidak mampu lagi dia tanggung. Dia tidak punya apa lagi, tersuli jiwanya. Dukun desa, seorang wanita setua waktu itu sendiri, tinggal di gubuk yang diselimuti asap dupa dan tumbuhan. Matanya ketika dia menatap Joko, terasa kuno dan penuh arti. Dia telah melihat semuanya, pasang surut keberuntungan, jatuh bangun manusia. Aule, atis dengan verspidai, arbedvases. Tholes, dia mendengarkan, wajahnya tanpa ekspresi, saat Joko mengutarakan kisah sedihnya. Ada caranya, sebuah ritual, sebuah persembahan. Tapi ingatlah, Earth itu berubah-ubah. Mereka menuntut Hagatsing untuk bantuan mereka. Dia bercerita tentang pesugihan garam, sebuah ritual menggunakan garam yang dimantrai, konon bisa memberikan kekayaan yang tak terhitung. Tapi dia memperingatkannya, konsekuensi dari kegagalan, atau lebih buruk lagi, kesuksesan, bisa mengerikan. Pesugihan garam, itu bisa memberimu kekayaannya, tapi ingat, roh-roh itu tidak baik. Mereka mengambil sebanyak yang mereka berikan. Joko dibutakan oleh keputusasaan, berpegang teguh pada kata-katanya seperti garis hidup. Dia akan melakukan apa saja, membayar berapapun harganya, untuk keluar dari jurang yang menganga di hadapannya. Ikuti instruksiku dengan tepat. Ketika saat tiba, kamu akan apa yang harus dilakukan. Dukun itu memberinya instruksi, suaranya bergumam pelan di gubuk yang dipenuhi asap itu. Dia pergi dengan hati yang berat, sekantong garam, dan rasa takut yang semakin besar. Malam Jumat Kliwon tiba, diselimuti kesunyian yang mencekam. Udara berderak dengan energi tak terlihat. Joko, wajahnya pucat dan tegang, berjalan menuju ujung desa, menuju bayangan Rantai Emas yang menjulang. Pemakaman itu seperti berdenyut di bawah cahaya bulan yang menyeramkan. Kesunyian hanya dipecahkan oleh gemerisik dedaunan dan detak jantung Joko yang panik. Dia melakukan ritual seperti yang diperintahkan. Garam itu terasa dingin dan berat di tangannya. Roro, dengarkan permintaanku.
Berikan aku kekayaan yang kucari, aku mempersembahkan garam ini sebagai gantinya. Dia membisikkan mantra itu, suaranya gemetar, sebuah doa dan permohonan di tengah kesunyian malam. Angin bertiup kencang, berputar di sekelilingnya, tangan dingin di lehernya. Dia menyelesaikan ritual itu dan menunggu. Tapi kekayaan yang dia dambakan tidak kunjung datang. Sebaliknya, tanah mulai bergetar. Udara terasa berat, menyesakkan. Perasaan takut yang luar biasa menimpanya, teror yang membuatnya berlutut. Roh-roh rantai emas telah mendengar permohonannya. Tapi the Gat Gaimlich had promised and Sian, mereka datang untuk sesuatu yang jauh lebih berharga.